Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, fikir seluruh alam. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam siap dihantar ke seluruh alam. Kita ini adalah umat Nabi. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya adalah dengan diberinya nikmat agama. Allah Subhanahu wa taala menghantar 124.000 nabi dan rasul untuk membawa agama. Semua nabi dan rasul dihantar untuk kaum tertentu dan masa yang terbatas, sampai datangnya nabi dan rasul yang baru sebagai penerus atau pengganti risalah. Contohnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang dihantar untuk kaum Bani Israel, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihantar untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Bagaimanakah usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan usia beliau hanya 63 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya, bertanggung jawab meneruskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan umat ini untuk meneruskan tugas kenabian. Siapakah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu seluruh manusia sejak beliau diangkat sebagai Rasul sampai bayi terakhir yang lahir ke alam dunia ini. Hadirkan perasaan bahwa saya adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat ini bertanggung jawab untuk meneruskan usahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta membawa umat ini kepada usahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah. Masya Allah. Jadikan usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Letakkan hidup ini dalam usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan mudah untuk menjalankan tugas yang sangat berat dan mulia ini. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekalkan keyakinan yang teguh terhadap kalimat La ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari dengan wanita, ditawari dengan harta, ditawari dengan tahta, dengan syarat harus meninggalkan usaha dakwah. Namun beliau menolak dan tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai agama Islam dapat tersebar ke seluruh alam atau mati di dalam menjalankan usaha dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta oleh orang-orang untuk menjadikan negeri mereka subur, makmur. Namun beliau menolak, dihantar bukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan keluarga, pernah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah dan kampung kelahiran untuk menjalankan usaha dakwah. Namun beliau tidak pernah sekalipun untuk meninggalkan usaha dakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Bagaimana umat ini tidak terkesan pada suasana dan keadaan dalam menjalankan usaha dakwah? Masya Allah. Maka kita harus lagi dan lagi bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketinggian daripada usaha ini. Bawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita sebagaimana menjaga nabi dan rasul, bukan seperti menjaga raja. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kecintaan pada nabi dan kampung akhirat. Dicabut kecintaan pada dunia, kodrat, kekuasaan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kudratullah, ma'iyatullah, nusratullah akan bersama dengan umat ini apabila kita kerjakan tugas dakwah ini. Perkara-perkara asbab kecelakaan akan berubah menjadi asbab keselamatan. Allah Subhanahu wa taala akan kesankan amalan kepada setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan alam ini untuk berkhidmat kepada umat ini. Masya Allah. Inilah ciri khas daripada umat ini, yaitu menghidupkan dakwah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang pada orang-orang yang beriman, tegas kepada orang-orang kafir, tegas kepada kekafiran, tidak menghiraukan celaan,
kepada para pencela. Maka kita dihantar ke seluruh alam. Bagaimana saudara-saudara sekalian keadaan umat Islam di seluruh dunia ini kita pikirkan. Kita lihat persentase agama Islam. Bagaimana keadaan agama Islam di seluruh alam. Bagaimana kita perhatikan amal-amal agama di seluruh alam. Agama dapat sampai ke tempat-tempat pelosok-pelosok di seluruh alam. Maka ini kita buat kerja, perlu pikir risau. Kita pun berada di sini di tempat yang jauh pelosok di gunung di daerah Mamuju ini. Usaha Rasulullah SAW bagaimana hidup di seluruh alam. Daerah-daerah yang harus segera kita pikirkan. Umat Islam, Masya Allah, di beberapa tempat berada di ambang kepunahan. Umat Islam mayoritas tetapi usaha agama belum hidup. Maka untuk mendapatkan fikir alam ini, maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya. Pergi ke India, Pakistan, pergi ke Bangladesh. Kita hidupkan juga jauhlah, kita hidupkan jauhlah umumi, kita hidupkan jauhlah khususi. Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diberi sebagian kerisauan hati seperti kerisauan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diberi sebagian fikir seperti pikirnya para nabi dan rasul. Mohon dihantarkan ke seluruh alam. Mohon ditolong jamaah-jamaah yang sedang bergerak di seluruh alam. Masya Allah, kita pikirkan, kita risaukan. Maka kita harus jaga pikir kita dengan cara apa? Dengan cara dakwah pada setiap orang. Waktu, tempat, suasana, dan keadaan. Kita dakwah lagi, tidak terkesan. Kita dakwah, bicarakan lagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak mereka kepada agama. Duduk kemudian dalam suasana fikir dan agama, membuat suasana agama, membuat mahol agama, berkumpul dengan orang-orang tua, yaitu su'bah. Maka kita siap dihantar ke seluruh alam. Kita siap dihantar ke seluruh alam, kekuatan yang mengutus beserta orang yang diutus. Utusan menurut kehendak yang mengutus. Tingkah laku mencerminkan seorang utusan. Bicaranya meyakinkan bahwa dia adalah seorang utusan. Menampakkan ciri khas seorang utusan. Masya Allah. Kita bergerak dan bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka bumi akan bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka tanah nanti akan bergerak. Kita bergerak dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan, cara berpakaian, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Seorang utusan harus selalu melaporkan, mengadukan, minta tolong atas segala masalah yang dihadapinya kepada yang mengutusnya. Tentang apa? Tentang keperluan-keperluan. Keperluan-keperluan dicukupi, masalah-masalahnya diselesaikan, kerja-kerjanya dibantu, segala urusannya dimudahkan, keselamatannya dijamin, keluarganya dijaga, kesusahannya dihilangkan, sakitnya disembuhkan, dan hutangnya dibayar. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dakwah dalam kehidupan kita. Gunakan diri kita ini, waktu hidup kita yang tinggal sebentar ini, untuk dakwah lagi dan lagi. Kita dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah lagi, bergerak terus. Kalau kita tidak mau bergerak, saya ulang lagi, maka tanah nanti akan bergerak. Kalau kita tidak mau bergerak, maka gunung yang bergerak. Kalau kita tidak mau bergerak, maka air nanti yang bergerak. Kalau kita tidak mau bergerak, maka angin nanti yang bergerak. Maka bergeraklah, fasiru fil ard. Kita bergerak ke seluruh alam, menyampaikan dakwah ilallah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah sehotahe. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah.